Iya. Nah ini pakai terkait dengan itu nih. Kan perempuan ada yang setiap bulan kedatangan tamu nih. Iya. Tadi disebutkan dalam keadaan haid misalnya, tapi mereka membaca Al-Quran lewat handphone. Bagaimana tuh pakai? Boleh nggak seperti itu? Kalau misalnya untuk membacanya itu kan, kalau orang yang lagi haid itu memang sampai membacanya juga tidak dianjurkan, ya kan? Kecuali kalau dia adalah seorang penghafal Al-Quran yang dikhawatirkan hilang hafalannya, maka dalam kondisi seperti ini dia bisa menyentuh dengan menggunakan kain. Jadi tidak langsung menyentuh Al-Qurannya, ya, tapi menggunakan pembatas, sarana lain, apakah itu dengan menggunakan lidi atau menggunakan kain dan sebagainya. Baik, oke. Nah kita lanjut nih, tadi Ananda Muhammad Hasbi, saya tahu betul beliau ini, Hasbi ini adalah sosok santri yang sangat hormat kepada orang tuanya. Sampai-sampai pertanyaan begini Pak Kiai, adakah ganjaran bagi orang tua kita ketika kita membacakan Al-Quran? Iya, betul. Kefal jawab. Ya, apakah ada ganjaran untuk orang tua kita? Ini juga termasuk salah satu di antara keutamaan hikmah dan keutamaan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Anak-anak ketika berinteraksi dengan Al-Quran itu sudah pasti bahwa orang tuanya itu juga akan mendapatkan manfaatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a al-Qur'an wa ta'allama wa amila bihi, ya, ulbisa walidahu tajan min nur." Ya, dau'uhu yaumal qiyamah dau'uhu mithla dau'us syams. Pada hari siapa yang membaca Al-Quran lalu mempelajari isi kandungan Al-Quran, lalu kemudian mengamalkan Al-Quran itu, maka dia akan mengenakan untuk orang tuanya, kedua orang tuanya, tajan, mahkota yang terbuat dari cahaya, yang cahayanya seperti cahaya matahari pada hari kiamat nanti. Allah. Bukan hanya itu, wa yuksa, ya, juga diberikan pakaian kebesaran. Pakaian kebesaran yang tidak akan diberikan kecuali mereka-mereka orang-orang tua itu yang anaknya adalah anak-anak yang berinteraksi dengan Al-Quran. Sehingga orang tuanya nanti pada hari kiamat bertanya, "Bima kusina?" Kenapa kami diberikan pakaian yang begini besar, padahal setahu kami jubah kemegahan. Iya, kemegahan, pakaian kebesaran, kayak jubah kebesaran. Pokoknya yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis itu, la yaqumu bihimad dunya, tidak ada harganya sama sekali dunia ini dibanding dengan apa yang dipakai oleh orang tua. Lalu kemudian dijawab bahwa bi akhzi waladikuma Al-Quran, itu karena anakmu yang berinteraksi dengan Al-Quran. Allahu Akbar. Kita doakan ini anak-anak kita semua, anak-anak santri kita semua di rumah tahfiz, semoga Allah istiqamahkan mereka semuanya. Amin. Hingga akhir hayat insyaallah. Bukan main meneduhkan ini Pak Kiai. Masih ada lagi yang mau bertanya? Kita buka babakan kedua, ini semuanya mau bertanya. Silahkan. Barangkali itu paling ujung. Boleh? Silahkan. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fadil Syahrir. Al-Fadil Syarif. Syahrir. Afwan Pak Kiai. Kami kan ini adalah santri dari Pondok Tahfiz Al-Quran. Kiat-kiat apa sajakah yang harus kami lakukan agar kami bisa lebih dimudahkan dalam menghafal Al-Quran? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Fadil Al-Fadil Syahrir yang mewakili para pemirsa yang mau bertanya pertanyaan ini. Satu lagi ya, untuk babak kedua ini ada yang mau bertanya lagi? Tadi ada banyak sekali angkat tangan, saya tunjukin ini, silahkan. Siapa tadi yang ada mic-nya? Ya, boleh diberikan mic-nya. Atas nama siapa, Nak? Perkenalkan, nama saya Imam Hasan Al-Fatani. Afwan Pak Kiai, kita telah mengetahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci Al-Quran yang paling terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami ingin tanyakan, apakah Al-Quran diturunkan khusus kepada umat Islam ataukah diturunkan kepada seluruh umat manusia? Mohon penjelasannya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kebetulan Imam Hasan Al-Fatani pegang mic. Saya boleh tanya, sekarang hafalannya sudah berapa juz, Nak?
Alhamdulillah, 2 juz. 2 juz, masuk 2 juz ya. Itu dihafalkan dalam berapa, durasinya berapa lama? Udah berapa bulan? Lebih 1 bulan. 1 bulan, 2 juz. Subhanallah. Kita doakan mudah-mudahan bisa mungkin ya, hafal sampai 30 juz insya Allah. Amin. Dalam waktu secepatnya. Ini bukan, kita mulai dulu dari pertanyaan Imam Hasan Al-Fatani. Ini masih kecil sudah jadi imam. Masya Allah, nanti bisa seperti Imam Sudais. Imam Hasan Al-Fatani bertanya, Al-Quran itu adalah kalamullah, kitab yang diturunkan yang terakhir. Nah pertanyaannya, apakah diturunkan khusus untuk umat Islam saja tuh Pak Kiai? Iya. Jadi Al-Quran ini adalah kalamullah al-munazzal ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Rasulullah kepada seluruh umat manusia. Ya, jadi bukan hanya dikhususkan kepada umat Islam saja, ya. Jadi umat Islam ini memang adalah merupakan kitabnya, sehingga ketika dia membaca Al-Quran itu dia akan mendapatkan banyak pahala. Tetapi pada dasarnya Al-Quran ini bukan hanya untuk umat Islam, bisa dipelajari, bisa dibaca oleh siapapun juga. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran, misalnya dikatakan, ya yuhannasu qad ja'atkum mau'izatun. Ya wahai manusia sekalian, telah datang kepada kalian mau'izah. Apa yang maksud dengan mau'izah di sini? Al-Quran itu. Ya, qad ja'atkum mau'izatun. Ya, telah datang kepada kalian peringatan. Ya, wa syifaa'un lima fis sudur, dan juga sebagai penyembuh untuk hati kita, penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita. Dan itu menggunakan kalimat ya ayuhan nas, artinya bahwa Al-Quran ini diturunkan untuk seluruh umat manusia juga. Ya, di dalam Al-Quran juga sangat banyak kita mendengarkan ayat-ayat yang mengatakan wa ma huwa illa dzikrun lil alamin. Al-Quran itu tidak lain adalah merupakan pengingat untuk seluruh alam semesta. Jadi bisa dikatakan bahwa Al-Quran itu juga berguna, bisa dimanfaatkan, bisa dipelajari, bisa dibaca ya oleh mereka-mereka yang ada di luar Islam. Artinya seluruh umat manusia. Makanya tidak heran kalau ternyata banyak ilmuwan-ilmuwan itu yang mempelajari Al-Quran, justru setelah mempelajari Al-Quran malah masuk Islam. Betul, betul. Ya, misalnya Maurice Bucaille, misalnya yang dari Prancis itu, yang mempelajari bagaimana jasadnya Fir'aun itu yang sudah sekian lama, ratusan tahun bahkan ribuan tahun ada di dalam laut merah itu, ya. Kemudian ternyata setelah diangkat itu masih sangat bagus, masih utuh, ya. Bahkan lebih bagus keadaannya dibanding dengan mumi-mumi yang lain, ya. Lalu kemudian setelah dilakukan pembedahan, di dalamnya itu terdapat pasir dan garam yang sama dengan apa yang ada di dalam Laut Merah itu. Artinya memang dia itulah pembuktian. Ya, kemudian pada akhirnya dia bertanya kepada muslim yang lain tentang hal itu, lalu yang muslim ini menyampaikan bahwa itu dalam Al-Quran juga sudah ada sejak 1400 tahun yang lalu, ya subhanallah. Lebih, karena ini zamannya Nabi Musa. Ya, maksudnya Al-Quran sudah membahas itu. Iya betul, Al-Quran sudah membahasakan itu. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Allah. Ya, demikian kami telah menyelamatkan jasadnya ini supaya menjadi pelajaran. Ya. Ada banyak ilmuwan-ilmuwan lain, misalnya juga seperti misalnya Jacques Rescuy itu dari Prancis juga, yang menemukan bahwa dia ini seorang oceanographer, artinya dia seorang ilmuwan laut, seorang penyelam. Dan dia terkesima ketika menyelam dan ternyata menemukan ada beberapa sumber air tawar di dalam sungai di dalam air, sungai di dalam lautan itu, dan tidak bercampur dengan air laut, seakan-akan ada pembatas, pemisahnya gitu. Ya kan, ada pemisahnya. Ketika dia bertemu dengan seorang muslim lalu mempertanyakan hal itu, dan juga mengatakan bahwa dalam Al-Quran juga ada disampaikan marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ya, bahwa ada air tawar yang kemudian ada pembatas sehingga tidak menyatu, tidak bersatu. Ada, iya, ya. Itulah salah satu keajaiban dari Al-Quran. Al-Quran bersifat universal, dan dia tidak hanya untuk satu zaman, karena semakin kekini semakin terbukti, dan Al-Quran semakin menjawab semua permasalahan rahasia-rahasia yang tidak terungkap oleh umat manusia. Ya, betul. Bahkan jagat raya yang dulunya tidak terjangkau oleh teleskop,
Ya. Al-Quran menyebutkan begitu detail tentang pergerakan matahari, wa kullum fi falaki yasbahun, dan ilmuwan baru mungkin beberapa abad terakhir menemukan bahwa ternyata seluruh bagian dari alam semesta ini yasbahun, berputar mengikuti orbitnya dan sebagainya. Allah Bahkan ada seorang ilmuwan dari Israel, orang Yahudi, yang justru masuk Islam setelah melihat di dalam televisi itu bahwa bagaimana para astronot itu menemukan bahwa bulan itu terbelah. Dia pernah membaca sebenarnya dalam Al-Quran, melihat dengan mata kepala, qatarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Di situ dikatakan bahwa telah dekat kiamat dan terbelah bulan itu. Dia malah melecehkan waktu itu, ngapain ini kok bulan bicara tentang bulan yang terbelah, mana mungkin. Tapi setelah itu dia menyaksikan sendiri bahwa ada bulan yang bahkan batas-batasnya itu masih kelihatan. Dia langsung teringat dengan ayat yang pernah dia baca, bahwa ternyata memang bulan itu dulunya pernah terbelah, dan itu di zaman Rasulullah SAW. Jadi memang Al-Quran itu sangat jelas universalnya, kemudian juga berlaku bukan hanya di zaman Nabi, bukan hanya di zaman sekarang. Sekarang ini masih banyak sesuatu yang misterius di dalam Al-Quran yang belum terungkap. Mungkin anak cucu kita nanti yang akan mengungkapnya, mungkin mereka yang akan membuka apa saja rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Tapi semakin kita mempelajari Al-Quran itu akan membuat kita semakin terpancing, akan semakin meningkatkan iman kita. Makanya kalau misalnya orang yang sadar betul, netral dalam dirinya, mau mempelajari isi kandungan Al-Quran dari sisi keilmuan dan sebagainya, mereka tentu akan takjub. Karena itulah mukjizat daripada Al-Quran itu. Sehingga pada akhirnya banyak di antara mereka yang kemudian masuk Islam. Subhanallah. Nih Pak Kiai, saya pernah mendengar nasihat seperti ini, bahwa bacalah Al-Quran dengan memahami apa yang kandungan Al-Quran itu. Setidaknya kita setelah membaca bahasa Arabnya, baca dong terjemahannya supaya kita tahu apa yang kita baca. Tapi istimewanya ketika kita membaca sekali lagi, Allah memberikan ilham kepada kita untuk bisa memahami yang lebih luas dari yang pertama kali kita baca. Seperti itu. Bagaimana penjelasannya? Jadi Al-Quran itu seperti mutiara sebenarnya. Ketika kita memandang dari sini, kita memandang ada sinar yang berbeda ketika kita memandang dari tempat yang lain. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, hari ini membaca Al-Quran, mengerti maknanya, mengerti kandungannya, mengerti tafsirannya misalnya, kemudian beberapa waktu kemudian kita membaca kembali, kita menemukan mutiara yang lain. Kita menemukan keindahan yang lain, kita menemukan mukjizat yang lain di balik, padahal yang kita baca itu sama, ayat yang sama. Tapi kadang-kadang ada saja di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilham misalnya, memberikan kepada kita petunjuk bahwa makna dari ayat ini adalah begini, yang tidak sama dengan apa yang kita pernah pelajari sebelumnya. Jadi dia akan semakin berkembang tanpa kita keluar dari teks yang sebenarnya. Ya itulah Al-Qur'an. Dan orang yang membaca Al-Qur'an itu tidak akan pernah merasa bosan. Al-Qur'an itu tidak sama dengan kitab atau buku-buku yang lain. Buku-buku yang lain paling kita membaca satu kali sudah selesai dan kita tidak mau lagi membacanya. Tapi Al-Quran, kita membaca Al-Quran itu akan kita baca lagi. Mungkin bulan ini kita khatam sekali, bulan depannya kita akan berusaha membaca lagi, bahkan kalau bisa lebih cepat. Itulah kitabullah. Kalau ada orang yang merasa bahwa ini hampir setiap hari kita baca, hampir setiap hari kita menghafal Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, ada perasaan bosan dalam hatinya. Maka Utsman bin Affan mengatakan apa? Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum. Utsman bin Affan mengatakan, seandainya hati kalian bersih, maka dia tidak akan pernah bosan dengan Al-Quran itu. Dia tidak akan pernah merasa kenyang untuk membaca, menghafal Al-Quran itu. Dia akan senantiasa membaca dan sebagainya. Pak Kiai, ini menarik, tapi kita terima telepon dulu. Tampaknya sudah ada telepon yang masuk nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. 0811 4460 6600. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Abdul Salam di Goa. Masya Allah. Abdul Salam Goa. Apa yang mau ditanyakan, Pak Salam? Saya tanyakan yang pertama, minta maaf Pak Kiai. Saya memang tadi mencintai Al-Quran.
dan memang sebagian sudah hafal, sebagian terus terang saja itu masalah apalagi namanya seperti nama-namanya ini apa, tapi saya sementara di sekolah program saya itu sama-sama guru saya itu belajar memang Al-Quran. Dan ada yang saya tanyakan, ini ada 2 pertanyaan saya. Ya, silahkan. Yang pertama itu, apakah memang ada pengaruhnya jika kita sebagai anak itu, bagaimana? kemudian orang tua kita sudah meninggal, mungkin ada pengaruhnya di kuburan sana. Kan tapi kita niatkan itu bagaimana sampai di kuburan sana itu karena kita cintai kepada kedua orang tua. Nah. Itu satu. Kemudian yang kedua, tadi saya sudah melihat tadi, kebetulan di sekolah saya itu seperti tadi itu memang tidak bisa menyentuh Al-Quran. Apakah bisa dia membaca saja? Karena kebetulan kita di sekolah itu hanya sekedar, bukan sekedar, kita sedang belajar Al-Quran. Terima kasih. Mohon maaf, salah bagaimana yang kedua? Yang kedua kebetulan kan kita sedang belajar Al-Quran di sekolah. Sedang belajar. Kebetulan secara kebetulan saya kepala sekolah SD. Tapi seluruh guru saya itu kita sama-sama belajar tentang Al-Quran. Tapi namanya perempuan kan mungkin ada nama itu berhalangan dan sebagainya. Berhalangan. Jadi saya anjurkan begini, apakah salah atau bagaimana? Jangan menyentuh tapi membaca saja, mungkin apakah dibolehkan itu. Baik, terima kasih Pak Salam ya. Salam untuk keluarga besar sekolah dasar yang kebetulan Pak Salam kepala sekolahnya. Salam juga untuk keluarga. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita langsung jawab dulu ini. Nanti kita sabar ya untuk Ananda tadi Al-Fadil. Satu telepon lagi pakai. Ya, silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Saya Abdul Rauf. Abdul Rauf. Masya Allah. Di mana Ki? Di mana ya? Makassar. Makassar. Silahkan. Apa yang ingin ditanyakan Pak Rauf? Narasumber tadi. Rukun Islam itu 5. Iya. Itu 6. Jadi rukun Islam itu bacaan Al-Quran. Kita bicara sholat, ketika kita bicara waktu hebat, sekarang Al-Quran hebat itu. Halo. Apa Pak Kiai ke Al-Quran Pak Narasi? Halo Pak Rauf. Mohon maaf sekali, tampaknya ini kurang jelas, mungkin karena signal yang kurang bagus, dia agak terputus-putus. Halo. Ya, boleh diulang sekali lagi, mudah-mudahan kali ini sudah tidak terputus lagi pertanyaannya, silahkan. Ya, di rukun Islam tidak ada Al-Quran. Iya. Nah, kemudian kalau sholat yang hebat, saat ini dihebat-hebat lagi. Asal dia datang bukan dalil muttaqin. Halo, ya. Saya mohon maaf Pak Rauf, saya mencoba untuk menyimpulkan pertanyaannya dan maafkan saya kalau tidak tepat. Terima kasih, mudah-mudahan di lain kesempatan bisa lebih jelas lagi. Terima kasih, kita tutup dulu ya telepon, ini ada 2 dan kita mulai dari Pak Rauf, takut ini lupa. Saya mencoba menyimpulkan yang beliau pertanyakan, bahwa kan ada dalam rukun Islam tentang sholat. Apakah ada perintah untuk bacaan Al-Quran? Mudah-mudahan tidak salah seperti itu. Adakah yang istimewa? Bukankah Al-Quran disebutkan Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin? Ya. Begitu yang saya sempat dengarkan. Bagaimana Pak? Perintah membaca atau bagaimana? Iya, secara khusus tidak membaca Al-Quran tidak masuk dalam salah satu rukun ya? Ya. Oh ya. Jadi yang jelas memang bahwa membaca Al-Quran itu memang tidak masuk dalam rukun. Ya, tetapi anjuran dari Rasulullah SAW, kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kan dalam Al-Quran misalnya surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qum fa'anzir wa rabbaka fatahhir wa thiyabaka tahhir, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Dan itu perintah Allah. Di dalam Al-Quran juga dikatakan walladzina yastami'una al-qaula ya fayattabi'una ahsana. Kita dianjurkan juga untuk mendengarkan Al-Quran ya, dan kemudian juga banyak sekali dalam Al-Quran perintah-perintah bagaimana supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan baik ya, karena dengan membaca Al-Quran itu tentu akan kita bawa ke dalam sholat kita
Ya kan, memang betul bahwa membaca Al-Quran tidak masuk dalam rukun, sebagaimana sunnah-sunnah Rasulullah yang lain tidak masuk dalam rukun. Ya kan, akan tetapi dengan membaca Al-Quran maka itu akan menopang rukun-rukun tersebut. Ya, bagaimana kita bisa membangun bangunan yang kokoh tersebut kalau ternyata kita tidak menyempurnakannya, misalnya dengan membaca Al-Quran. Maka insya Allah membaca Al-Quran adalah merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan bangunan Islam. Subhanallah. Iya. Nah, mudah-mudahan Pak Rauf sudah mendengarkan jawabannya dan sesuai dengan apa yang ditanyakan tadi. Iya. Pak Salam juga kepala sekolah salah satu SD di Goa ini, Pak Kiai ini bertanya, apakah membaca Al-Quran bagi seorang anak itu memberikan dampak pengaruh terhadap orang tuanya yang sudah meninggal? Hampir sama ini pertanyaannya dengan anak kita tadi, Hasbi. Itu sudah saya jelaskan juga tadi, bahwa kalau anak-anak ini membaca Al-Quran, rajin membaca, mempelajari isi kandungannya, lalu kemudian mengamalkan isinya, pada hari kiamat nanti itu orang tuanya itu akan diberikan mahkota dan juga pakaian kebesaran, jubah kebesaran pada hari kiamat. Baik. Ya. Yang kedua nih pertanyaan dari Pak Salam. Kebetulan beliau adalah kepala sekolah. Untuk waktu-waktu tertentu beliau mengumpulkan guru-gurunya, menganjurkan untuk bersama-sama mempelajari atau membaca Al-Quran. Tapi kata beliau tadi, mungkin ada di antara guru-guru perempuan yang sedang berhalangan, tapi karena kebetulan ini aktivitas rutin sehingga mereka juga memegang mungkin mushaf Al-Quran, atau barangkali mungkin handphone juga ya, karena sekarang sudah ada dalam gadget kita. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ketika ada wanita yang sedang haid, dan yang namanya haid kan bisa sampai beberapa hari, dan bisa membuat dia lupa dengan hafalan yang sudah ada misalnya, maka dalam kondisi seperti ini, bid-darura misalnya, dia boleh membacanya itu, tapi dia menggunakan misalnya pelapis. Ya, kalau walaupun di HP, karena HP ini memang HP, tapi ketika dia membuka aplikasi Al-Quran, maka dia akan menjadi mushaf juga, karena ada huruf-hurufnya di situ. Betul. Ya. Nah, maka sebaiknya mungkin bisa dibantu sama orang lain, tolong dibukakan surah yang akan dibaca. Gitu, itu lebih, tanpa harus menyentuh secara langsung, tidak perlu menyentuh, apalagi kan dia berurutan gitu, banyak orang. Baik. Berarti Pak Salam tanya begini, Pak Kiai, apakah bersalah ini menganjurkan guru-guru yang kebetulan berhalangan, dia khawatir pada dirinya sendiri, jangan-jangan dia bersalah ini menganjurkan untuk membaca pada asalkan disampaikan dari awal bahwa seorang wanita yang sedang haid itu tidak boleh membaca Al-Quran dan sambil menyentuh mushafnya. Baik, nih Pak Kiai. Dalam salah satu firman Allah disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmah. Al-Quran bisa menjadi syifa, penyembuh. Ya. Nah, bagaimana nih penjelasannya nih, sampai kadang-kadang ada orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai obat secara langsung, apakah itu dibacakan atau seperti apa? Bagaimana penjelasannya nih Pak Kiai? Iya, kan kita kenal dalam Islam itu ada namanya ruqyah syar'iyah. Dalam salah satu perjalanan para sahabat di suatu tempat, ya, ada salah seorang anak dari kepala suku yang disengat kalajengking. Lalu kemudian mereka datang kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang bisa mengobati? Ya, mereka tidak ada dokter, tapi mereka mengatakan, Abu Sa'id Al-Khudri itu mengatakan saya. Lalu kemudian dia datang ke sana, lalu mengobatinya hanya dengan membaca Al-Fatihah saja. Tentu dengan keyakinan yang sangat tinggi bahwa insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyembuhkan anak ini. Kemudian akhirnya sembuh. Ya, dengan maka kalau misalnya juga ada yang sakit, itu bisa menggunakan media air misalnya, ya, lalu kemudian membacakan ayat-ayat dari Al-Quran. Tapi tentu saja farduhu ilallah, bukan main. Terakhir nih Pak Kiai, ini pertanyaan anak kita tadi, Muhammad Al-Fadil Syahrir. Ini pertanyaan saya sengaja simpan paling belakang supaya paling kita ingat gitu, terutama anak-anakku para santri. Ini pertanyaannya, kiat. Kalau bertanya tentang kiat, tentu solusi. Kiat-kiat apa yang harus kita laksanakan untuk mempermudah kita bisa membaca, memahami, menghafalkan, mentadabburi Al-Quran, bahkan mengajarkan? Ya, tentunya kembali lagi kepada yang pertama, dilakukan dengan penuh keikhlasan. Penuh keikhlasan dan pastikan bahwa kita memang betul-betul mampu untuk melakukan itu. Jangan dari awal sudah merasa, kayaknya saya tidak mampu. Kalau dari awal kita sudah mengatakan tidak mampu, maka Allah tidak memberikan kemampuan. Tapi kalau dari awal kita yakin
bahwa kita bisa, orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Insya kita Allah. lakukan, ya. Kemudian ketika kita menghafal Al-Quran, tentunya yang kita pentingkan di sini, perlu kita perhatikan adalah bagaimana supaya kita bisa mengulang-ulang, dan jangan terlalu bernafsu untuk menghafal Buru-buru. sekian banyak. Ya. Ya, kadang-kadang ada orang karena dilihat yang sampingnya misalnya atau temannya dia banyak dia hafal, lalu kemudian dia memaksakan dirinya, sehingga apa yang sudah dia baca, sudah hafal di sini, dia lupa lagi yang di sini. Masya Allah. Ya, jadi dia harus melihat kemampuan dan kondisi dia. Baik. Ya, kemudian juga sebaiknya diulang-ulang dalam sholat-sholat kita, dalam sholat sunnah misalnya, qabli atau ba'diyah. Setelah baca Al-Fatihah, kembali diulang-ulang itu di muraja apa yang kita hafal, atau di dalam sholat qiyamul lail kita ulang-ulang. Ya, kemudian juga kita berusaha memanggil teman kita atau pembina kita misalnya, lalu kita menyetor hafalan kita, ya, diperbaiki kalau ada yang salah. Begitu seterusnya. Ya. Baik Pak Kiai. Waduh, Masya Allah. Terima kasih banyak. Ya. Hari ini banyak sekali wawasan yang kita bisa peroleh. Para asatis, muhafiz, mohon maaf ini tadi mau menawarkan juga untuk bertanya, tapi tampaknya waktu membatasi kita. Kita akan mengakhiri kebersamaan kita di sore hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Kiai, waktunya, ilmunya, semoga senantiasa sehat walafiat. Dan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara pemirsa, tampaknya kita akan segera mengakhiri kebersamaan kita, tapi saya yakin bahwa sore ini sudah begitu banyak ilmu yang bertambah untuk kita, terutama bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran dan apa keutamaan-keutamaan dari proses interaksi dengan Al-Quran tersebut. Semoga menjadi amal ibadah bagi kita. Sekali lagi terima kasih untuk Anda semuanya. Semoga kita dipertemukan di lain kesempatan dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan menutup kebersamaan kita dengan mendengarkan salawat Hibbul Qulub oleh anak-anak santri kita, dan dari TVRI Sulawesi Selatan saya Muhammad Yunus mengucapkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفعها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفعها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب